A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat, soimin, soimat, para mutik juga, terima kasih yang telah ikut bergabung di sini. Izinkan malam ini saya untuk menyampaikan hasil SIAM 2024. Ini pekan pertama, yaitu membahas tentang konsep Alkitab dan juga kitab dalam perspektif Al-Quran. Mudah-mudahan ada hikmah dan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan juga sebagian Bapak Ibu sudah ada yang membaca tulisannya. Nanti itu kan masih tulisan baku, jadi bisa nanti Bapak Ibu ditambah, dikurang, dikoreksi atau dilengkapi dengan informasi lain gitu ya. Sebentar saya izin untuk menampilkan dulu tulisannya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Ya, muncul ya. Alhamdulillah. Hasil saum pekan pertama, konsep tentang Alkitab dan kitab dalam perspektif Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minin alladzina ya'malunas solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada hamba-Nya dan Dia tidak membuat padanya sedikit pun kebengkokan. Dia juga menjadikan kitab yang lurus agar Dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Al-Kahfi ayat 1-3. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabro'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada apapun musibah yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Yang demikian itu agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Al-Hadid 57 ayat 22 dan 23. Konsep Alkitab. Pasal 1, arti dan makna Alkitab secara etimologi atau secara kebahasaan. Alkitab diambil dari kata kataba. Dari kata kataba, bentar ini halangin. Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna kata pulpen, kandang, catatan, rekor, piringan hitam, ingatan, daftar, pencatatan, register, buku, buku catatan, tingkat nada, konsep, draft, aliran udara, wesel, wajib militer, bagan, konsepsi, daya muat,
syarat muat, naskah isi, teguk, surat wesel, angin jujut, skema, rak, sket, publikasi, penerbitan, pengeluaran, terbitan, cetakan, pengumuman, siaran, lubang pengatur panas, bolpen atau penjara. Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna menulis, mewasiatkan, mentakdirkan, mewajibkan, memerintahkan, mengajarinya menulis, mendiktekan, mengikat kepalanya, membentuk ke dalam, berkirim surat, berkumpul, menyalin, banyak nih, menggubah, mencatat, merekam, menciptakan, dan lain sebagainya. Ini banyak nih arti kata ba. Nah, jumlah pemakaian pola kata kataba dalam Al-Quran itu ada sekitar 309 kali diulangnya. 309 kali dipakai untuk kata kerja 51 dan untuk kata benda 268. Berapa ayat nih kira-kira? Nah, jadi ya kepaksa kita mesti nelengin sekian banyak ayatnya nih. Nah, ini perubahan katanya nih. 61 perubahan kata. Bikitabin, bikitabikum, dan seterusnya. Ya. Nah, secara garis besar, sekurang-kurangnya ada 7 makna kata dasar kitab atau kataba dalam terjemahan Quran. Antara lain, kitab diartikan ya kitab. Di dalamnya ada arti sebuah kitab. Kitab kalian, membaca kitab, kepada kitab, dengan kitab, kitabku, kitab-kitab. Gitu. Ada juga terjemahannya tulisan. Nah, berkaitan dengan mana apa? Menulisnya, menuliskannya, akan ditulis, penulis, tulisan-tulisan yang ditulis. Juga kataba berarti tetap, menetapkan, ketetapan, atau tetapkanlah di dalam terjemahannya. Kataba juga ada yang diartikannya janji, mengadakan janji, atau memegang janji. Ada juga yang diterjemahkan dengan catat, catatlah, mencatat, catatan. Wajib, mewajibkan, diwajibkan, atau kewajiban. Juga kataba diartikannya perintah, dan lain-lain. Nah, kata serumpun dalam Quran, berikut ayat-ayat dan maknanya yang bisa kita pelajari. Nah, ini sebenarnya bahan, Pak. Ini bahan yang dijadikan judul pembicaraan tentang kitab. Ya, hari, nah, yang nelengin ini, ayat seabrek ini nih. Ini ada 25 halaman nih. Ini semua ayat yang berkaitan dengan kitab nih. Ya ini 25 lembar nih yang tentang ini aja, ini bahannya. Ini kan ini pola pola penyusunnya gini. Dari mulai dicari arti katanya, terus dicari ayatnya tentang kitab. Ini banyak banget ayatnya. Nah, nanti silahkan diperhatikan, ditelengin masing-masing ya. Kalau nggak sempat nelengin, nah kemudian dibuatlah tulisan di bawah gitu. Yang jadi tulisan tentang kitab ini. Ini bahannya. Bahan yang dijadikan sebagai rujukan dalam membuat tulisan tentang kitab ini. Ini ada 25 halaman ya. Kitab dengan berbagai bentuknya dan berbagai artinya. Nah, lanjut kita ke halaman 30. Ya, karena ini panjang, eh, mesti dibaca satu-satu, dianalisa gitu, dibuat sintesanya gitu. Maka dapatlah tulisan seperti ini gitu. Masuk ke pasal 2 ya gitu. Nah, pasal 2-nya kita bicara apa? Bicara konsep Alkitab dalam terminologi Quran gitu. Baru kita di apa disintesakan yang tadi. Sebelum dibahas bagaimana konsep tentang Alkitab dalam terminologi Al-Quran, perlu diingatkan kembali makna dari arti kitab atau Alkitab itu sendiri dalam Quran. Berikut adalah beberapa arti kitab atau Alkitab dalam terjemahan Quran secara garis besar sekurang-kurangnya ada 7 tadi udah disampaikan di atas. Berkaitan dengan kitab, tulisan, tetap, janji, catat, wajib, dan perintah. Nah, ketika kita membaca dan memperhatikan setiap ayat yang berkaitan dengan kitab, maka setidaknya ada 6 konsepsi berkaitan dengan Alkitab atau kitab dalam terminologi Quran. Apa? Ada yang disebut dengan umul kitab,
Ada yang disebut dengan Alkitab pada diri manusia, ada Alkitab pada alam semesta, ada Alkitab sebagai petunjuk, juga ada keterangan tentang sikap manusia terhadap Alkitab dan istilah atau sebutan manusia dalam hubungannya dengan Alkitab. Jadi ada sekurang-kurangnya 6 topik, 6 subjudul dari Alkitab ini di sini. Ummu Alkitab ya, Alkitab pada diri, Alkitab di alam, Alkitab petunjuk, Alkitab apa sikap manusia terhadap Alkitab dan istilah sebutan manusia hubungannya dengan Alkitab. Untuk memahami dan mengerti apa itu Alkitab, maka diperlukan wahyu. Wahyu berupa ruh atau Al-Quran agar benar-benar memahami Alkitab dan juga memahami Al-Iman. Surat 42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruhan amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ilallahi tasirul umur. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh wa kadzalika auhayna. Demikianlah kami wahyukan ilaika kepadamu ruhan, ruh. Ruh di sini ada kurungnya Al-Qur'an. Dengan perintah kami, karena ruh itu adalah urusan Rob. Quli ruh min amri Robbi. Jadi ruh itu urusan Robku atau urusan kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Alkitab. Apakah Alkitab? Sebelumnya kamu tidak tahu apakah Alkitab. Dan apakah iman, tetapi kami menjadikan Al-Quran cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk. Siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan lurus. Di ayat ini ada kalimat ruh min amrina. Ruh min amrina, ruh dari urusan kami. Nah di surat 17 ayat 85, ruh itu adalah urusan Rob. Ar-ruh min amri Robbi. Gitu. Nah, penjelasan tentang wahyu dan ruh, ya, penjelasan tentang wahyu dan ruh. Wahyu juga adalah logika. Karena dengan logika seseorang mendapatkan jalan yang di dalamnya ada informasi, ada observasi dan pemahaman hati. Artinya adalah bahwa logika juga adalah ruh, adalah wahyu. Surat 53 ayat 3 dan 4. Dibaca dari ayat 1. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu tidak sesat dan tidak keliru. Wama yantiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Wama yantiku dan tidak pula berucap mantik. Wama yantiku itu artinya bermantik, berlogika. Dan tidaklah logika itu anil hawa dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Iya, logika itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi logika juga adalah dari wahyu. Nah, berarti untuk menerangkan tentang Alkitab butuh wahyu. Wahyu itu juga adalah logik. Jadi mesti logik gitu. Kalau nggak logik nanti jadi kelenik. Nah, masuk kita ke pembahasan masing-masing dari 6 subjudul tadi. Yang pertama yang disebut dengan Ummul Kitab. Ummu, jadi ada Ummu dan Al-Kitab gitu ya. Ummu Al-Kitab. Ummu secara bahasa dari kata amama. Artinya mama, mami, induk, masyarakat, suku, rakyat, bangsa, suku bangsa, umat, anak negeri, sanak saudara, buta huruf, tuna aksara, orang-orang, biang,
melahirkan atau mengasuh. Ini arti ummu dari kata amama. Kalau digabung dengan Alkitab jadi apa? Ummu Alkitab bermakna induk atau sumber yang melahirkan dan memelihara semua kitab, semua ketetapan, perjanjian, kewajiban, serta perintah yang menulis dan mencatat semua yang sudah terjadi, sedang terjadi, yang akan dan belum terjadi pada semua suku, bangsa, atau umat manusia dan alam semesta. Di catatan semesta gitu ya. Nah, adapun makna umul kitab dalam Quran antara lain, umul kitab adalah lauh mahfuz. Jadi ketika orang bertanya, umul kitab itu apa? Lauh mahfuz gitu. Lauh mahfuz itu apa? Nanti dijelasin di bawah. Di surat 13 ayat 38 39. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Wa makana li rasulin ayatiya bi ayatin illa bi iznillah likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Ini ada kata ummul kitab di sini. Sungguh kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau dan kami berikan kepada mereka pasangan-pasangan dan keturunan zuriat. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat, bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk tiap masa ada ketentuannya, kitab. Likulli ajalin kitab. Tiap masa ada kitabnya. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki di sisinya. Terdapat umul kitab, lauh mahfuz. Jadi umul kitab juga adalah lauh mahfuz. Nah, sementara keterangan tentang lauh mahfuz itu ada sekitar 12 makna yang berkaitan dengan lauh mahfuz. Nah, keterangan lauh mahfuz dalam terminologi Quran menjelaskan hal-hal berikut. Yang pertama, lauh mahfuz itu menerangkan tentang pengetahuan Allah yang meliputi semesta. Di surat 6 ayat 59, 22 ayat 70. Lauh mahfuz juga menerangkan tentang ketetapan atau bagian yang sudah ditentukan bagi setiap manusia. Surat 7 ayatnya 37. Lauh mahfuz juga menerangkan catatan semua amal perbuatan manusia. Surat 10 ayat 61. Lauh mahfuz juga menerangkan tentang catatan kapasitas rezeki bagi setiap makhluk. 11 ayat 6. Lauh mahfuz juga berupa ayat-ayat Allah berupa risalah. Surat 13, 39. Lauh mahfuz juga menerangkan tentang ketetapan kehancuran bagi setiap negeri. Ada catatannya di 17 ayatnya 58. Lauh mahfuz juga menerangkan ketetapan Allah tentang bumi yang dipusakai para solihin. 21, 105. Yang kedelapan, lauh mahfuz juga menerangkan tentang informasi semua yang gaib di langit dan di bumi. Di surat 2775. Nah, termasuk saat terjadinya kiamat atau kebangkitan. Di surat 34 ayatnya, ayat 3. Lauh mahfuz juga menerangkan tentang informasi tentang siklus atau proses kehidupan manusia. 35 ayat 11. Termasuk kehidupan setelah kematian dan akan menerima bekas atau dampak setiap balasan atau perbuatan. 36, 12. Yang ke-10, Al-Quran adalah miniatur atau juklak dari lauh mahfuz. Di surat 43 ayat 4. Yaitu Quran Karim yang terpelihara dalam kitab Maknun 5678. Catatan setiap musibah yang menimpa di bumi juga pada diri juga disebut lauh mahfuz surat 5722. Dan yang ke-12, dalam lauh mahfuz tersimpan Quran Majid surat
85 ayatnya 22, 50 ayatnya ayat 1. Ada yang perlu diurai? Poin ini Bapak Ibu? Halo? Biar nggak pada meneng. Ada yang mau minta diurai? Poin ini? Halo? Mau kan? Ya, Iya lah Ustaz. poin Urai. yang poin Lanjut mana? Pak Iib, lanjut. Lanjut dulu. Ya, Lanjut. ya Pak, Ya, lanjut Pak, nyimak ya. Kak. Ya, kalau diurai nanti jadi nggak kelar ya. Ya, Oke, saya sedikit Lanjut buka. dulu Pak. Oke, Biar dapat ruhnya aja dulu. oke. Saya sedikit buka tapi mohon maaf jangan jangan buru-buru menyimpulkan dulu ya. Siap, siap, Coba siap. Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya. Ayat ini. Jangan salah paham. Un likulli ajalin kitabun. Ya, bentar, ada suara dari luar. Likulli ajalin kitabun, untuk tiap masa ada kitabnya, Bu. Oke? Untuk tiap masa ada kitabnya. Masa itu berkaitan dengan waktu. Waktu ya. Masa atau waktu. Masa itu kan hitungannya apa? Dari mulai kalau dari detik, detik, menit, jam, jam jadi hari, hari jadi minggu, minggu jadi bulan, bulan jadi tahun, tahun jadi abad ya. 10 tahun apa namanya? Dasa ya. Ada dasa, ada windu, ada abad ya. Windu. Itu namanya masa ya. Masa. Nah, kalau lihat ayat ini, untuk tiap masa ada kitabnya. Pertanyaannya, tiap masanya berapa lama? Sehari, setahun, 100 tahun, 1000 tahun, atau berapa tahun nih? Ya, untuk tiap masa ada kitab. Nah, masalahnya adalah siapa orang yang menerima kitab? Ya, karena tiap masa ada kitabnya. Coba kita lihat surat 2, 213 ya. Nah, ini membuka tabir yang jarang diungkap. Surat, bentar, belum di-share ya ayatnya. New share. Muncul ya? Oke, muncul. Kita cek ayatnya surat 2, 213. Di sini apa bunyinya? Manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi. Perhatikan ya kalimatnya. Manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi. Nabi ini sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka apa, Bu? Kitab ya. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab. Berarti yang nerima kitab siapa? Yang nerima kitab siapa? para nabi. Nabi. Semua Nabi lah. manusia. Para nabi ini. Nabi. Para nabi. Nabi. Di ayat ini Para kan? nabi. Para nabi kan? Allah mengutus para nabi. Nabi. Oke? Allah menurunkan bersama mereka siapa nih? Para nabi. Kitab. Berarti kitab itu dibawa para nabi. Nabi. Oke gitu ya. Nah, di surat yang tadi, surat berapa tadi? 12 Hmm? 1338. 1338 kan? Iya. Untuk tiap masa ada kitabnya. Apa maknanya? Untuk Tiap nabi ada kitab. kitabnya. Nabi.
Orang yang dari Tiap masa ada nabinya sendiri. Seperti ya, tiap masa ada ada Nabi. nabinya masa sendiri. ada kalau tiap masa ada kitabnya, kalau ada kitab berarti ada nabi, Nabi. Ya. ada nabinya, betul nggak gitu? Oh, Oke. Nabi secara bahasa itu kan penyampai berita, baiklah. penyampai berita. Dan berita itu belum ada Ya. sebelumnya. Nah, berita yang dibawa para nabi itu disebut dengan kitab. Nah, ya, berarti tiap masa ada kitabnya yang dibawa para Para nabi. Nabi. Kalau begitu, sampai kapan ada kitab? Ke akhir zaman. Ya kan, setiap masa ada kitabnya. Iya, Kalau ada kitabnya, ada yang bawainnya nggak? ada. Nah, gitu. Nah, terus bagaimana dengan pendapat bahwa sudah tidak ada nabi lagi? Karena nabi sudah ditutup. Tutup. Oke, salah nggak? Nggak salah. Dasarnya, nih harus tahu dasarnya dulu ya. Dasarnya orang berkata bahwa nabi sudah ditutup. Dasarnya ini tahu dasarnya. Nanti ditanya nggak tahu dasarnya. 33 ayat 10. Nah, di 3340 dikatakan Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah dan penutup Para Nabi. nabi-nabi. Oke. Nah, ini ayat yang menjadi dasar bahwa Muhammad adalah penutup nabi-nabi. Itu diambil kesimpulan bahwa sudah tidak ada nabi lagi. Ya, apa begitu pemahamannya? Ya boleh, silahkan. Tapi ketika diartikan atau dimaknai tidak ada nabi lagi setelah Muhammad, ayat tadi gimana? Tidak cocok. Nah, sementara Quran nggak boleh bentrok kan? Iya, Ya. Kang. Nah, terus kalau begitu apa makna penutup di sini? Ini Arabnya, Penyempurna, Arabnya Khotama, penyempurna kali ya. khotam itu salah satu artinya tidak hanya penutup, cincin juga Penyempurna, Pak. cincin khotam. Oke, Bapak Ibu kirim, Segel. Bapak Ibu kirim surat biar resmi dikasih cap. Cap juga khotam, segel juga khotam, penutup juga khotam. Khotam. Itu kalau beli air kemasan dari warung, mau yang kebuka apa yang ada tutupnya? Tutup. Hotam. Nah, penutup tuh khotam. Bisa Segel nggak sih? berarti. Nah, segel, stempel, tutup gitu Iya. supaya intinya terjaga. Tapi kan bukan berarti berakhir. Bisa nggak botolnya isi ulang? Bisa. Kang. Nah, tutupnya kan kalau udah ambil nanti diisi lagi, tutup lagi gitu. Tutup namanya. Penutup tuh bukan berarti berakhir sebetulnya. Atau seperti cincin pengikat gitu, atau stempel gitu. Mengikat ya. Pengikat atau penutup atau stempelnya para nabi. Nabi, ya. Nabi tadi artinya apa? Penyampai Berita. berita. Nah, setiap berita harus ada Kitabnya. ada stempelnya, ada legalitasnya gitu. Saya kasih contoh. Ini, saya kasih contoh ya. Bahwa setiap berita harus ada stempelnya. Dari nomor 1 sampai nomor 12, ini informasi bukan nih? Iya. Informasi. Mana stempelnya? Setiap berita harus ada stempelnya. Supaya beritanya bisa diterima. Contoh ini, nomor 1 ini kan berita nih. Pengetahuan Allah meliputi semesta. Ini berita. Mana stempelnya?
6, Quran, ayat-ayat dan surat. 659. Ini stempelnya. Ya. Ya, surat 2270. Quran dan Stempelnya. ayat. Ayat itu stempel. Makanya disebut Muhammad itu Rasul. Rasul itu risalah. Setiap berita mesti ada risalahnya. Sehingga beritanya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Ini nomor satu kan, ini informasi nih, ini berita nih. 1 sampai 2 kan berita, informasi. Di ujung ada apa di ujungnya? Stempel. Surat dan ayat, Nah, stempel. ini namanya stempelnya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, buka aja surat ayatnya. Bener nggak itu ini berita? Hmm. Jadi tidak boleh membuat opini, membuat berita tanpa ada stempel. Nah, stempel itulah disebut sebagai penutup namanya. Muhammad sebagai Rasul, sebagai risalahnya setiap berita. Setiap berita mesti ada dasar hukumnya gitu. Nggak boleh asal bunyi. Gitu ya. Karena ini semuanya berkaitan dengan loh mahfuz. Ya, Iya. ya ini sedikit apa namanya biar berkebuka wawasannya gitu ya. Supaya kita kalau bicara harus ada dasarnya gitu. Ya, yang kedua, kitab juga adalah ayat-ayat Muhammad. Jadi kalau ditanya kitab itu apa? Yang pertama kitab artinya loh mahfuz. Ini dasarnya nih. Nah, ini kitab adalah loh mahfuz. 39 itu. 13, 38 dan 39. Di 39-nya ya. Iya, 39-nya, Kang. Nah, kalau kita ditanya loh mahfuz itu apa? Ada 12 informasi. Masih. Nah, gitu ya. Nah, ini ada dasar ayatnya nih, ada stempelnya di ujung nih gitu. Iya. Bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kitab juga adalah ayat Muhammad. Ya, ayat-ayat Muhammad juga adalah kitab. Muhkamat artinya urut, global, terstruktur sebagai pokok pengertian dan yang lainnya mutasabihat atau serupa. Dan jangan mentakwil berdasarkan pikiran atau pendapat sendiri karena tidak ada yang bisa mentakwil kecuali Allah. Sendiri. Ini berita nih. Stempelnya mana? 3. Ayat 7. Silahkan ayat 7. ayatnya. Ini stempelnya nih gitu. Al-Quran dibagi dalam 558 makro atau tema dengan tanda ruku di samping mushaf. Tanda ruku itu tanda ain ya. Ain. Sorry. Mesti ada contohnya nggak? Ini. Nanti ada contohnya. Ain. Di samping mushaf. Saya kasih contoh nih. Saya mesti buka contohnya dulu. Bentar. Ada contoh. Kalau Ibu pegang mushaf, nanti bisa keluar contohnya. Saya pegang, Kang. Nah, ada tulisan ain nggak di samping, Bu? Nih, saya share contoh ayat contoh. Ain atau ruku itu yang mana? Muncul nggak, Bu? Ini ada ini. Ini ain. Ain nanti ketemu dengan ain, ini namanya ruku. Nah, nanti ain ketemu ain lagi. Nah, ini namanya ruku atau makro. Gitu ya. Kalau lihat dari awal pertama kali, ini alif lam mim nih misalnya. Ini ada ain ya, ain dari ayat 7 nih, 8. 8 nanti ketemu ainnya di ayat 20. Ya, ini satu ain namanya. Iya. Dari ayat 21 sampai 29. Ini satu ain. Nah, satu ain itu satu tema. Nah, ain ke ain itu namanya Muhammad. Satu tema. Bapak Ibu pernah iseng ngitung berapa ain se-Quran gitu? Pernah iseng ngitung ini ain itu ada berapa gitu? Pernah ngitung? Ada berapa? Nggak pernah ngitung. Pernah ngitung ya? Iya. Iya.
Kalau penasaran silakan hitung itu ada sekitar 558. Makro itu. Makro itu tema, satu ain, satu ruku gitu ya Bu ya. Itu namanya ayat Muhammad. Itu tema ya gitu. Nah, yang lainnya itu ini ayatnya. Ayat tentang Muhammad dan mutasyabihat. Surat 3 ayat 7 ya. Artinya adalah bahwa cara mentakwil dan mentafsir ayat-ayat tersebut harus dengan ayat bil. Ayat. Kenapa? Supaya tidak keluar di wahyu tadi. Ini dasarnya. 16, 101, 75 ayat 16 sampai 19, 25 ayat 33. Kita lihat ayatnya. Wa idza badalna ayatam makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aksaruhum la ya'lamun. Apabila kami ganti suatu ayat di tempat ayat lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau adalah pembuat kebohongan. Bahkan kebanyakan manusia, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di ayat sebelumnya, di surat 3 ayat 7, bahwa yang tahu takwilnya hanya Allah. Berarti cara mencari takwilnya, cara mencari penjelasannya dibaca di ayat yang lain. Ketika satu ayat belum bisa dipahami, ketika satu ayat belum bisa dimengerti, maka harus dibuka ayat yang lain. Itu maknanya apa? Kami ganti suatu ayat di tempat ayat lain. Metodenya ayat diterangkan oleh ayat. Ayat menjelaskan ayat. Terus begitu, ayat ke ayat ke ayat. Gitu. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang diturunkannya. Nah, ketika metode ini digunakan, mereka berkata apa? Engkau ini mengada-ada gitu. Ini pembuat kebohongan. Bukan mengada-ada, ini kan ada ayatnya. Tapi begitu tuduhan orang, Bu. Ketika belajar ayat bil ayat. Mereka menganggapnya ini mengada-ada. Mengada-ada. Karena memang ada ayatnya. Dan juga ada ayat yang menerangkan bahwa ada juga orang yang tidak bakal percaya dengan metode ayat bil ayat. Bahkan kebanyakan mereka tidak tahu. Gitu. Di surat 75, 16 sampai 19 juga dikatakan, jangan engkau gerakan lidahmu untuk membaca Quran karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Sesungguhnya tugas kami mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya tugas kami pulalah menjelaskannya. Allah sendiri yang akan menjelaskannya di ayat yang lain. Makanya disebutnya metode abaya atau ayaba. Apa ayat? Ayat bil Ayat. terus nggak keluar dari ayat. Di surat 25:33 juga dikatakan, tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, yang kecil, kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan tafsir yang paling baik. Jadi tafsir yang paling baik itu adalah ayat. Ayatnya. Itu sendiri gitu. Nah, ini makanya tulisan nggak pakai opini lain kan? Ayat, bil ayat, bil ayat. Walaupun ada opini, itu kan tetap ada ayatnya di ujung gitu ya. Supaya tidak keluar dari ayat. Terus Itu selama ini kalau pemahamannya seluruh atau sebagian besar orang bahwa Al-Quran itu adalah penutup di kitab-kitab dan Nabi penutup itu Rasulullah Muhammad, gimana itu? Iya, nanti ada penjelasan di bawah. Apa yang disebut dengan Alkitab, apa yang disebut dengan kitab. Kitab. Ya, jadi ada Alkitab, ada kitab. Ada Quran, ada
Quran. Quran. Ada kitab Al-Quran, ada Quran Al-Kitab. Kitab. Ini ada berapa istilah, Pak? Coba. Pertama, istilahnya apa? Alkitab. Yang Kitab. kedua, kitab. Yang ketiga, Quran. Yang keempat, Al-Quran. 4 ya. Ya. 4 ini ada gabungan nanti. Ada yang disebut dengan kitab Al-Quran. Ada juga yang disebut dengan Quran Kitab. Al-Kitab. Jadi 6, Pak. Pertanyaannya apa bedanya? Belum. Kitab Alkitab, Quran Al-Quran, Kitab Al-Quran dengan Quran Al-Kitab. Alkitab. Masih panjang ceritanya. Masih Makanya panjang. Ya, makanya jangan tergesa-gesa ya tanya ya. kan barusan baru dibaca. Jangan tergesa-gesa. Ini baru halaman 34 dari 100. Oke. Ah, masalahnya. Oke, lanjut dulu. Nah, yang bagian 3, umul kitab adalah Quran. Tuh, Kak, ini bukan Al-Quran ya. Quran. Karena nanti di dalam Quran itu ada Quran, ada Quran. Al-Quran. Itu juga berbeda, Pak, nanti. Contoh gini yang gampang. Eh, bacaan ini dengan bacaan tanpa ini, sama nggak, Pak? Lain. Bacaan. Kalau bacaan, Umum ya, Kang ya. umum. Kalau bacaan ini, Yang ini. berarti ada khusus, kan? Khusus. Khusus, tertentu. Quran itu bacaan, kalau Al-Quran bacaan tertentu. Gitu. Ya, secara bahasa dulu. Karena Sama dengan the ya Pak Iip. ya Kalau di bahasa Inggris sama dengan the. ada the-nya, Ya. tuh. The itu berarti tertentu, Bu. Iya. Itu Berarti- namanya Al-Quran, atau kalau ada al-nya berarti ada the-nya. Siap. Nah, gitu. Kalau Ya. Quran itu nggak ada the-nya, atau kitab Ya. nggak ada the-nya, itu berarti umum sifatnya, kan? Siap. Banyak gitu. Umul kitab adalah juga Quran. Quran itu artinya pembacaan dalam bahasa Arabi. Quran ada dalam umul kitab. Di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Surat 43, 1-4. Kita baca coba. Hamim wal kitabil mubin. Hamim demi Alkitab yang jelas. Inna ja'alnahu Quran. Ini Quran ya. Inna ja'alnahu, sesungguhnya kami menjadikan Alkitab itu Quran. Quran artinya pembacaan. Arabian yang bersifat Arabi, agar kamu berakal. Dan sesungguhnya, bukan Al-Quran nih, tadi apa? Tanpa al ya. Dan sesungguhnya Quran itu berada di dalam Ummul Kitab. Wa innahu fi Ummil Kitab. Jadi Quran itu ada di dalam Ummil Kitab. Kitab. Yang ada di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Jadi Ummul Kitab itu adalah Quran dalam bahasa Arabi. Apa makna Arabi? Logis ya, Kang. Ya, Quran Arabian itu diturunkan dengan menggunakan prinsip lisan Arabi. Surat 16, 103. Nah, ini stempel namanya, Bu. Mm-mm. Bukan dengan tulisan di atas kertas. Jadi Quran turun tidak dalam bentuk makalah. Seperti yang Ibu terima. Ya. Kenapa? Ya kan turunnya bukan ke Ibu. Ibu Iya. nerima udah dalam bentuk tulisan. Iya, waktu dia turun, masuknya kan di pikiran, di ide, Bu. Saya urai, salin dalam bentuk tulisan. Makanya tulisan bisa salah. Salah ya. Bisa salah loh, Bu. Mungkin salah ketik atau salah apa. Dari turunnya bener sih, pas nulisnya karena ngantuk, suntuk jadi salah ketik, ya wajar lah, Bu ya. Gitu. Dan gini, belum tentu tulisan bisa menuangkan semua ide. Ibu itu nggak, Bu ya?
Jadi yang Ya. tertulis ini baru sebagian, tidak semua. Karena kalau semuanya ditulis, Bu, panjang banget gitu. Panjang banget semuanya. Jadi Itu bisa dituangkan dalam tulisan. ini kan tulisan, sudah Bapak Ibu kan nerima sudah dalam bentuk tulisan kan? Iya, Nah, sudah iya. jadi. Iya kan, waktu saya nulis kan belum ada tulisan ini. Hmm. Gitu kan? Gitu. Ya, lumayan lah. Oke, lanjut. Apa tadi sampai mana? Bukan dengan tulisan. Kata Arobian dengan menggunakan ya, tasdid di akhir kata mengandung arti naat atau sifat. Berarti Arobian adalah bersifat i'rob. Qur'anan Arobian berarti artinya bacaan. Bacaan yang bersifat logis. Ini stempelnya 12 ayat 2. Hmm. Bacaan yang bersifat lurus, tidak bengkok. Makanya tidak boleh ada ayat bertabrakan. Nggak boleh Iya. ada ayat tabrakan gitu. Karena Quran Arabian tuh nggak boleh bengkok, nggak boleh tumpang tindih. Kemudian ini ayatnya 3928 surat 4 ayat 482. Arabian itu bacaan yang bersifat ilmiah. 752. Kalau klinik berarti yang salah bukan ayatnya. Orang. Penafsiran kita yang berbau klinik gitu. Enggak. Quranan Arabian tuh ilmiah gitu. Bisa diterangkan dengan ilmu Ilmu. pengetahuan. Quranan Arabian juga artinya bacaan yang disusun rapi dan dijelaskan dengan terperinci. Mana contohnya? Ini kan lagi dijelasin rinci kan? Hmm. Ini kan sedang dirinci nih namanya. Nah, cuman kan ngerincinya butuh waktu. 11 ayat 1, 41 ayat 3. Ya. Yang bersifat mudah dipelajari. Iya, mudah dipelajari kalau sudah Ditulis kan. Dari ditulis, diurut, dirinci, baru dipelajarinya lebih mudah. Kalau masih di situ kan masih induk. Kayak Hmm. tadi contoh tadi kan yang 25 halaman di atas kan itu kan masih baku kan? Iya Masih kan. bahan baku yang bisa dipelajari yang tadi itu yang berapa tadi 25 halaman tuh kitab ada 309 ayat, Bu. Itu kan masih bahan kan? Belum diurai kan gitu. Nah, mudah dipelajari 4458. Quran Arabian juga artinya bersifat peringatan, ngingetin aja, percaya syukur enggak yang apa-apa gitu aja. Ya. Yang bersifat petunjuk tentang hukum, bukan hukum jahiliyah ya. 1337 surat 550. Nah, si Quranan Arabian yang sebelumnya ada di Lauh Mahfuz tadi, yang belum ada tulisannya, kemudian dari bahasa yang bersifat lisan Arabi tersebut ditulis, disalin, diterjemahkan ke bahasa tulisan. Gitu kan? Nah, ini kan Bapak Ibu kan nerima sudah dalam bahasa tulisan kan? Betul kan. ya Makanya ketika si bahasa tulisan ini diurai, ini lebih panjang ceritanya. Itu tadi satu ayat itu kemana-mana tuh ceritanya. Ini kan Hmm. gamblang gitu. Kalau diurai lagi, lebih panjang lagi. Seminggu nggak kelar nih. Betul. Jangan seminggu, setahun juga belum kelar nih kalau diurai satu-satu gitu. Hmm. Dan bisa terjadi penulisan kata yang berbeda, tetapi secara lisan sama. Makanya yang dijaga adalah lisannya. Jadi ya tadi kalau tulisan bisa dikoreksi, Bu, bisa ditambah, dikurang, mungkin salah titik, salah koma. Makanya Hmm. mesti disimak dulu penjelasannya gitu. Nah, itu cerita tentang umul kitab. Jadi ada 3 poin ya. Ada 3 poin tentang umul kitab. Bukan. Iya benar. Ini kan lagi cerita umul kitab nih. Hmm. Umul kitab itu pertama adalah Lauh Mahfuz. Umul kitab yang kedua adalah ayat muhkamat. Umul kitab yang ketiga adalah Quran Arabi. Ya. Arabian. Jadi bacaan yang bersifat Arabian. Arabian artinya logik, lurus, ilmiah, rapi, mudah dipelajari, bersifat peringatan, dan juga petunjuk hukum, dan juga bisa ditulis, bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu namanya umul kitab. Nah, sub yang kedua ada yang disebut dengan Alkitab pada diri manusia. Ternyata ada juga Alkitab dalam diri manusia. Apa itu?
Alkitab pada diri manusia maknanya adalah bahwa dalam diri setiap manusia ada sebuah kitab yang tertulis sebagai ketetapan atau ketentuan yang merupakan sebuah perjanjian yang tercatat serta jadi kewajiban untuk dilaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah potensi dan kemampuan diri yang sudah diberi. Itu juga Alkitab pada diri namanya, Bu. Nah, ini stempelnya nih ya. Ini stempelnya. Surat 3, 1 sampai 3, 17 sampai 14. Berikut adalah keterangan tentang Alkitab yang ada pada diri. Yang pertama, bahwa setiap manusia memiliki Alkitab. Surat 6, 155 sampai 157. Tafsirnya nanti dilihat di surat 29, 49. Kita baca terjemahannya. Wahadza kitabun, ini adalah kitab yang diturunkan, lagi diberkati. Maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kamu dirahmati, supaya kamu tidak mengatakan Alkitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami dan sesungguhnya kami lengah dari apa yang mereka pelajari. Atau supaya kamu tidak mengatakan sesungguhnya jika Alkitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Sungguh telah datang kepada kamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Jadi sebenarnya tiap orang ada kitabnya. Masalahnya adalah siapakah yang lebih zolim daripada orang yang mendustakan ayat Allah. Nah ini masalahnya. Bukan nggak ada kitabnya, tetapi manusia menzolim dan mendustakan ayat Allah. Dan dia berpaling. Nah, berkaitan dengan ayat diri ini di surat 2949 dikatakan sebenarnya ia itu di sini di dalam kurungnya Quran, Alkitab. Sebenarnya ia Alkitab itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang berilmu. Utu itu artinya diberi. Diberi ya. Utu artinya diberi. Diberi ilmu. Jadi ayat-ayat kitab itu ada di dalam dada sebetulnya. Tidaklah mengingkari ayat kami kecuali zolim. Jadi bukan tidak ada ayat, bukan tidak ada kitab dalam diri. Yang ada adalah si manusia itu zolim. Zolim itu berarti memilih kegelapan. Masa bodoh gitu. Zolim namanya. Zolim bukan artinya gelap kan? Yang kedua, jadi kitab yang pertama sebetulnya adalah ayat yang nyata di dada, ilmu yang ada di dada. Yang kedua, kitab dalam diri adalah Nuh dan Ibrahim juga keturunannya. Apa maksudnya? Alkitab dalam diri itu adalah prinsip keprihatinan Nuh dan berpikir logis Ibrahim dan turunan dari keduanya. Jadi sebenarnya setiap manusia diberi potensi prinsip keprihatinan. Setiap orang itu sebetulnya bisa menjalani hidup dengan prihatin gitu. Walaupun nanti ada orang yang tidak mau prihatin. Tidak mau prihatin berarti mengingkari kitab dirinya gitu. Berpikir logis juga adalah kitab di dalam diri. Karena setiap orang diberikan akal pikiran, diberi otak supaya berpikir logik gitu. Nah, prinsip keprihatinan itu adalah kitab diri. Berpikir logik juga adalah kitab diri. Dan turunan dari keduanya. Turunan dari keduanya nanti dijelaskan di bawah adalah Ishak dan Yakub. Dan semua itu adalah risalah atau rasul diri yang memberikan berita-berita besar, nubuat, dan juga Alkitab. Jadi prinsip keprihatinan dan berpikir logik itu adalah juga Alkitab sebagai petunjuk, tetapi kebanyakan manusia tidak konsisten. Kadang mau prihatin, ya kadang manja tidak mau prihatin. Kadang berpikir logik, ya kadang-kadang klinik. Itu tidak namanya tidak konsisten. Bahasa Qur'annya namanya fasik.
Nih, soalnya 5726. Keluarga Ibrahim diberi Alkitab dan hikmah. 4454. Keluarga Ibrahim adalah Ishak dan Yakub. Ibrahim berpikir logik, Ishak artinya analisa, Yakub artinya konklusi. Jadi kalau kita mau prihatin, terus berpikir logik, dari prihatin dan berpikir logik melahirkan kemampuan membuat analisa, Analisa. sehingga bisa mengambil kesimpulan. Nah, itu nanti yang akan mendatangkan kitab. Pertanyaannya, kenapa Ismail tidak masuk? Ismail kan artinya informasi. Prihatin dari dalam, logik dari dalam, analisa dari dalam, kesimpulan dari dalam, informasi Dari luar, Kang. dari luar. Makanya nggak masuk di sini. Yang Alkitab dirinya apa? Nuh, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kalau informasinya sudah masuk, nah Ismail pun nanti jadi Alkitab di dalam diri, Bu. Berarti dia nanti menjadi pemberi informasi. Nah, pemberi informasi, pembawa kabar berita nanti disebut sebagai nabiyan, Bu. Nah, nanti di ayat yang lain Ismail itu adalah rasulan nabiyan, Bu. Rasul juga, nabiyan juga. Ini ayat-ayatnya nih yang tadi disampaikan. Ya, jadi Alkitab dalam diri apa di sini? Ada 4 ya. Prinsip keprihatinan, Nuh, berpikir logik, Ibrahim, Ishak, nih Ishak, dan Yakub. Nah ini harus digunakan, dipakai kitab ini. Jadi kalau ada apa-apa harus prihatin, berpikir logik, coba analisa, apa kesimpulannya gitu, Bu. Ini kitab diri sebetulnya. Misalnya bisnis macet. Kenapa macet ya bisnisnya ya? Harus punya prihatin dulu. Ya mesti prihatin dulu ya. Kan tidak mungkin bisnis mujur terus kan gitu. Kan kadang naik, kadang turun, ya kadang sukses, ya kadang bangkrut gitu kan. Jangan sampai bunuh diri gara-gara bangkrut usaha gitu. Usaha lagi aja, bangkit lagi. Ya prihatin sekali-kali kan nggak apa-apa kan. Nah berikutnya berpikir logik. Kenapa ya bangkrut? Gimana caranya bangkit? Itu kan harus logik tuh. Nah setelah logik cari informasi. Nah informasi itu nanti dianalisa. Nah diambillah konklusinya apa. Baru diambil tindakan berikut. Itu kan kitab diri. Kitab diri itu kan memberikan solusi kepada kita. Gitu. Yang berikutnya yang ketiga, Alkitab dalam diri juga adalah rekam jejak. Rekam jejak semua amal perbuatan pada setiap manusia. Orang nyebutnya memori otak bawah sadar. Setiap orang itu punya rekam jejaknya. Itulah Alkitab di dalam diri. Alkitab adalah catatan atau rekam jejak apa-apa yang telah dikerjakan yang tersimpan di memori otak bawah sadarnya. Alkitab ini bisa dilihat dengan alam pikiran atau ra'yu. Orang-orang yang bersalah akan merasa ketakutan terhadap apa yang ada di dalamnya. Dan semuanya tercatat sangat terperinci, yang kecil maupun yang besar. Semuanya mencatat, Bu. Terekam semuanya. Di surat 18 ayat 49. Dan Alkitab ini akan dijadikan bahan pengadilan di akhirat sebagai saksi selain para nabi dan juga saksi yang lain. 39 ayat 69. Rekam jejak atau catatan amal perbuatan ini akan bisa dilihat dan dibaca setiap diri manusia nafas sesaat sebelum kematian. Jadi nanti kita menjelang kematian itu lihat rekaman jejak kita tuh. Jadi si piringan hitamnya diputar tuh gitu. Nah, ketika kita menyaksikan putaran film kita, Bu. Raut mukanya sama nggak, Bu? Ada yang mendelik, ada yang tenang. Ada yang mendelik. Ibu pernah lihat raut muka orang yang nonton film horor dengan orang nonton film komedi dengan nonton film romantis. Raut muka sama nggak, Bu? Beda kan? Pasti beda. Nah,
sebenarnya itu kan gambaran aja, Bu. Ketika kita menyaksikan orang sedang sakaratul maut, Bu, sebenarnya dia sedang menonton film Filmnya. sendiri, Bu. Nah, dalam perjalanannya kan ada masa-masa komedinya, dia seperti tersenyum. Tapi berikutnya dia melotot, dia melongo, dia kaget, dia takut. Itu kan putaran filmnya bervariasi tuh, Bu. Iya, Dan iya. pertanyaannya yang kita tonton nanti, Bu, kira-kira tayangan yang mana yang paling banyak nih? Komedinya, horornya, atau apanya nih? Takutnya banyak horornya, Bu. Iya, ngeri. Nah gitu. Ya lumayan lah, Bu. Nonton film sesaat sebelum mati kan. Itu film kita, bukan film orang ya, Bu. Betul, betul, Kang. Perjalanan kita nanti. Ya, nah, coba kita lihat ayatnya. Surat 18, 49. Wawudi al-kitab. Wawudi al-kitab. Ini Alkitab disebutnya kan. Nah, dan diletakkanlah Alkitab. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan. Kenapa takut? Karena melihat filmnya dosa mulu, Bu. Ya, Hmm, terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Apakah ini Alkitab? Maksudnya gini, Alkitab apa ini gitu, Bu? hmm, Apa? Mali hadal kitab. Kitab apa ini? Nah, menggunakan kata Alkitab nih. Yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, kecuali mencatatnya. Bahkan dia mencatat apa yang terbersit di pikiran, Bu. iya, ngeri. Itu pun dicatat dan itu ditayangkan gitu. Kita pernah memikirkan itu gitu. Hmm, Mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Tuhanmu tidak menjolimi seorang pun. Itu catatanmu ya. Bukan aku ngarang gitu ya. Nah, semuanya akan dicatat. Nah, catatan itu nanti akan bisa dilihat. Setiap manusia telah kami tetapkan, kalungkan, Catatan. apa perbuatan di lehernya unuk. Unuk itu memori buah sadarnya. Pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dia terima dalam keadaan terbuka. Udah muter tuh, Bu. Dikatakan, bacalah kitabmu. Tuh, coba baca sendiri. Lihat sendiri tuh catatanmu. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal. Di catatanmu lihat. Nah, yang keempat, Alkitab dalam diri juga adalah potensi yang ada dalam diri. Apa maksudnya? Bahwa dalam diri masing-masing manusia ada potensi, baik itu bakat, minat, dan juga fungsi dari sebuah organ tubuh, dan semua itu tidak boleh dibunuh atau diabaikan. Surat 2 ayat 85. Dan ada 12 potensi yang ada dalam diri manusia. Potensi jiwa ya. Potensi bahasa, potensi matematika, potensi seni, potensi banyak lah 12 kecerdasan kalau orang nyebutnya kecerdasan intelijen ya. Nah, intelijensia, kecerdasan intelijen itu 12 disebut bukan 10. Dan itu mesti dikembangkan setiap orang tuh bakatnya apa yang paling dominan gitu ya. Tidak boleh dibunuh. Nah, itu adalah Alkitab yang ada pada diri sebetulnya. Nah, Hmm, banyak orang yang tidak mau membaca kitab dirinya. kitab dirinya. Saya apa ya? Kadang-kadang sampai setua begini, Bu, ada orang yang belum ngerti. Sebenarnya Masih bingung, Kang. sampai usia tua masih bingung nyari bakatnya. Bakat Hmm, saya apa ya? Ya bakatku butuh ya lah gitu akhirnya, Bu ya. hmm, Bakatku butuh. Bakat minatnya jadi insinyur, malah jadi tukang lukis. Bakatnya jadi arsitek, malah jadi guru, misalnya gitu ya. Atau kadang-kadang suka pacar rokok aja, apa pacar rokok tuh? Overlap. iya, betul. Iya, kura-kura disuruh manjat pohon. Hmm, Kera disuruh berenang. Nah, ini namanya overlap namanya, Bu. Iya, nyuruh manjat pohon, ya yang disuruh kera. Kalau nyuruh berenang sama ikan, nyuruh lari sama kuda gitu, Bu ya. Nah, betul. sebenarnya masing-masing orang tuh punya potensi itu. Nah, potensi diri itu adalah Alkitab. Kitab. Hmm, Karena kita nggak bisa Alkitab diri, maka perlu bantuan orang
lain Hmm, yang bisa membaca potensi kita gitu. itu ya, Kang. Kan tugasnya Ibu Dini dan teman-teman tuh yang Hmm, membuka, membaca kitab diri setiap orang kan. Kan ada pertanyaannya, ada itunya kan. Oh, kamu ini bakatnya ke sini. Ini mah hanya minat aja gitu. Potensi kamu ada di sini, yang lain hanya pendukung aja. Itu kan mesti ada yang ngarahin, Bu. Nah, itu kan tugasnya grupnya Ibu Dini dan teman-teman tuh ya. Tolong dibantu, Bu. Anak-anak kita nih, apa potensinya supaya nggak salah pilih jurusan kuliah. Ya, kenapa banyak orang salah pilih jurusan kuliah, Bu? Ya karena tadi dia tidak bisa baca kitab dirinya. Tetapnya bingung. Dan iya Mesti ada pengarah. orang yang iya, mesti ada orang yang bisa baca itu gitu. Hmm, Nah, Alkitab itu adalah potensi diri sebetulnya. Dan potensi itu nggak boleh dibunuh, mesti dikembangin. Yang kelima, Alkitab, bahwa Alkitab adalah realitas alam semesta atau kenyataan. Realitas hukum yang dilihat atau yang dirasakan sering tidak sesuai atau tidak sama dengan yang diucapkan. Realitasnya A, ngomongnya O gitu ya, Bu. Realitasnya hitam, dia bicaranya putih gitu atau sebaliknya. Ada di antara manusia yang mendustakan kenyataan yang ada di sisinya, padahal dia paham dengan kenyataan yang ada. Dan orang itu melakukan karena kepentingan, Bu. Biasanya kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, kepentingan duniawi gitu ya, Bu ya. Nah, ini ayatnya surat 378, surat 279. Ada orang yang kata-katanya tidak sesuai dengan kenyataan. hmm, Itu bukan kenyataan sih. Banyak orang ketipu gitu. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab agar kamu menyangka yang dibaca itu dari Alkitab. hmm. Bisa jadi salah baca kan? Sebenarnya kamu itu bakatnya jadi insinyur, bukan jadi penyanyi. Penyanyi itu hanya hobi aja, minat. Betul, ketukar-tukar kadang-kadang. Kamu itu dokter apa penyanyi ya? Bingung kan, Bu ya? Ada kan dokter jadi penyanyi gitu. Dokter hobinya menyanyi, nggak apa-apa. Itu namanya dokter hobinya nyanyi. Atau penyanyi hobinya dokter. Ini Nggak yang mana? bisa. Yang mana yang bakat, yang mana yang minat sih? Gitu. Nah, itu yang kadang-kadang suka ketukar, Bu. Padahal ini bukan dari Alkitab. Mereka berkata itu dari Allah. Nah, ini artinya kan ada orang berkata yang bukan kenyataan, Bu. Dia bicara Alkitab padahal bukan Alkitab gitu. Ya, mengada-ada namanya. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah sedangkan mereka tahu gitu. Karena ada kepentingan orang yang disalah, dibelokin gitu. Sama. Celaka orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka apa yang mereka perbuat. Ya, boleh juga membuat Alkitab ngarang gitu. Ya Alkitab tuh mesti dengan yang sebenarnya apa. Yang keenam, bahwa Alkitab adalah semua konsep tentang diri. Ini yang tahu ada Ibu Dewi tentang konsep diri istilahnya. Ini ada Abraham Maslow ya, itu teorinya kan. Ternyata konsep diri itu adalah Alkitab yang ada di dalam diri. Inilah kitabmu gitu, bacalah kitabmu. Alkitab dalam diri adalah konsep tentang kemauan kuat. Kemauan kuat ini dalam Quran disebut Alkitabnya Maryam. Ya, Alkitab Maryam itu artinya kemauan kuat. Berpikir logis. Ini Alkitab Ibrahim. Dohim ya. Berpikir tajam atau cerdas. Ini Musa. namanya Alkitab Musa. Musa. Dengar informasi. Ini adalah Alkitabnya Ismail. Mail. Ada Alkitab Idris. Ini artinya mau jadi pembelajar. Belajar. Pembelajar itu Alkitabnya Idris, Bu. Nah, sebenarnya Alkitab ini ada dalam diri. Pertanyaannya, adakah kemauan kuat di dalam diri kita? Adakah kemampuan berpikir logik? Adakah kecerdasan dalam diri kita? Adakah kita mau mendengar? Adakah kita mau jadi pembelajar?
Sebenarnya itu kitab diri gitu. Nah, kitab ini kan mesti dikembangkan juga. Punya kemauan kuat gitu, namanya kitabnya Maryam. Maryam. Ini ayatnya 19, ayat 16, 41, 51, 54, 56. Wadkur fil kitabi Maryam. Ingatlah tentang Alkitab Maryam. Apa kitab Maryam? Kemauan kuat. Kuat. Ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur. Untuk apa mengasingkan diri? Untuk puasa, Bu, saum. Saum tadi, saum bicara ya. Hmm. Kalau kemauan yang nggak kuat, susah, Bu. Kemauan kuat juga kadang-kadang ya banyak godaan juga. Ada lagi, wadkur fil kitabi Maryam, fil kitabi Ibrahim. Ingatlah tentang Alkitab Ibrahim. Tidak cukup kemauan kuat, tapi juga harus logik. Wadkur fil kitabi Musa, juga harus cerdas. Wadkur fil kitabi Ismail, juga harus informatif. Wadkur fil kitabi Idris. Idris itu pembelajar, Bu. Kenapa Idris ditaruhnya di belakang, Bu? Dalam urutan nabi-nabi, Idris nomor berapa, Bu? Adam, Idris, betul nggak? Ini Idris, Pak. kenapa Idris di Adam, belakang? Idris, Nuh, Iya, habis Adam kan nomor Idris ya. 2. Nah, kenapa di ayat di surat Maryam ini Idris justru di bawah? Harus jadi pembelajar, cari informasi dulu. Ya, pertama harus punya apa? Kemauan Kemauan kuat, kuat. Kemauan terus kuat. berpikir logis, Terus harus logik, harus cerdas, mencari cerdas, informasi. Itu masing adalah bahan, itu semua adalah bahan. untuk pembelajaran, Kang. Nah, gitu. Jadilah pembelajar dengan didasari tadi kemauan yang kuat, logik, cerdas gitu, banyak informasi. Itulah yang dipelajari tadi itu. Makanya Idris baru nongol setelah di atasnya gitu. Tanpa di atasnya, gimana jadi pembelajar kan? Iya, kalau nggak punya kemauan kuat ya. Gimana belajarnya juga ya sekali-kali. Itu maksudnya. Oke, itu kitab diri. Berikutnya apa? Yang ke-8. A, B, C, D, E, F, G. 8 ya? 7. 7. Tosin Mim adalah ayat-ayat Alkitab. Tosin Mim. Itulah ayat-ayat Alkitab. Tilka ayatul kitab. Tosin. Tilka ayatul Qur'anin wa kitab. Nih, ini Al-Quran kitab nih. Tosin inilah ayat-ayat Al-Quran kitab. Dan kitab yang jelas. Jadi ada kitab Al-Quran, ada Al-Quran kitab. Ternyata tosin dan tosin mim adalah Alkitab. Apa artinya tosin mim? Kita lihat nih. Towaya. Artinya jujur, lurus, hati. Sin dari kata sa'asa. Melatih, mengatur, memimpin, mengemudikan, mengendalikan, mengurus. Mim dari kata ama. Artinya umul Quran atau otak. Atau mengenai berkaitan dengan otak. Tosin. Berarti apa? Jujur mengatur, Tosin. Jujur dan tulus terus lurus, melatih. melatih Sin apa nih? otak, Sinnya apa sini? Mengendalikan, mengurus otaknya. mengatur. Jujur dan tulus Dan terus-menerus melatih, mengendalikan, serta menggunakan potensi kecerdasan otak. Adalah ayat-ayat Alkitab. Tosin mim itu adalah Alkitab yang ada di dalam diri. Apa? Itu tadi tosin mim. Jujur dan tulus, terus-menerus melatih, mengendalikan, serta menggunakan potensi otak. otak. Orang yang tidak mau melatih diri, mengendalikan otaknya, ya berarti kitabnya apa? Kitabnya mati. Tutup, ya nggak dapat informasi lagi. Tosin mim juga adalah Alkitab. Yang ke-8, Alkitab ternyata adalah kehidupan. Orang diberi kehidupan berarti diberi Alkitab. Bahwa orang-orang yang optimis menjalani kehidupan dengan selamat sejahtera,
Nah, ini dalam bahasa apanya namanya Yahya, Bu. Ya, Yahya. Dengan dasar rasa belas kasih yang mendalam kepada sesama, bersih serta kuat jiwanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, rendah hati, yang dapat mengambil Alkitab dan diberinya hikmah. Jadi harus punya ini lah. Nah, gitu. Surat 19, 12 sampai 15. Ya Yahya, wahai Yahya. Yahya dari kata hayun, artinya hidup. Wahai orang-orang yang optimis menjalani kehidupan, gitu ya, Bu ya. Wahai orang-orang yang optimis menjalani kehidupan. Khudil kitab, ambillah Alkitab. Jadi Alkitab itu hanya bisa diambil, dipelajari oleh Yahya. Orang yang Orang yang semangat, optimis menjalani kehidupan. Berarti optimis itu menjalani kehidupan adalah Alkitab. Karena optimis itulah yang bisa mempelajari Alkitab. Ambillah Alkitab itu dengan sungguh-sungguh, bikuwatin, dengan kuat. Gitu. Kami anugerahkan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak. Gini, ketika orang itu punya semangat, optimis menjalani kehidupan, belum belajar aja dia sudah hidup ya, Bu. Betul nggak? Betul. Dia belum belajar nih, tapi udah optimis nih. Udah hidup belum? Udah hidup. Nah, sekarang ada orang pesimis, Bu. Iya, udah mati dulu. Sebelum mati dia sudah mati duluan gitu. Makanya Alkitab hanya bisa diambil oleh Yahya gitu. Kami anugerahkan juga kepada Yahya rasa kasih sayang kepada sesama dan kami dan bersih dari dosa. Dia pun adalah seorang yang bertakwa, yang kuat gitu, jiwanya. Dia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan baginya ya pada hari dilahirkan, pada hari wafat, pada hari dibangkitkan hidup kembali. Jadi orang yang optimis itu nggak ada matinya. Sejahtera selalu. Nah, berkaitan dengan Yahya juga diterangkan di surat yang lain, surat 486. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati, wa idza huyitum. Huyi dari kata hayun. Hayun satu akar kata dengan Yahya. Yahya adalah orang yang optimis menjalani kehidupan. Hayun artinya hidup. Tahiyatun. Nah, ada tahiyat. Tahiyatin. Tahiyat berarti kehidupan. Wa idza huyitum, apabila kamu dihidupkan sebagai bentuk penghormatan. Apabila kamu dihormati berarti dihidupkan. Jadi kehidupan ini adalah penghormatan. Oke? Ditahiyatin dengan suatu penghormatan, dengan suatu kehidupan. Apabila kamu dihidupkan, apabila kamu diberi kehidupan gitu, maka hiduplah atau jalanilah kehidupan itu dengan lebih baik. Atau tolaklah kehidupan itu. Kalau kita nggak sanggup, ya tolak aja. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nah, orang yang menolak kehidupan, berarti menolak kitab Yahya namanya, Bu. Maka dia tidak akan bertahan hidup lama. Ya, bisa jadi dia meninggal sebelum anak-anak, sebelum balik ya, dan meninggal. Atau meninggal dalam kandungan gitu. Atau dia mengakhiri hidup sebelum dewasa gitu. Berarti dia menolak kehidupan namanya. Berarti dia menolak Alkitabnya sendiri. Diberi kehidupan, dia tolak gitu. Ayatnya diberi kehidupan, hiduplah lebih baik. Nah, untuk bisa lebih baik, makanya harus optimis gitu menjalani kehidupan. Ya susah-susah dikit belajar dari kitabnya Nuh tadi.
Iya, prihatin. Nah, kan berarti kan prihatin. Dan prihatin itu kan bisa membuahkan sesuatu yang baik. Gini contohnya. Eh, Pertanyaannya, adakah orang sukses tanpa melewati masa prihatin, Bu? Nggak ada. 7 turunan harta tapi tetap prihatin. Kecuali punya warisan harta korun. Tetap aja prihatin, Bu, ngitungnya, prihatin jaganya, prihatin takut kehilangannya. Tetap aja susah juga. Tetap takut hilang. Orang kaya itu juga prihatin, takut kehilangan, Bu. Ditungguin tiap malam kurang tidur, takut kehilangan. Prihatin juga dalam bentuk lain sebetulnya tuh. Ya, prihatin mana? Setiap malam begadang hitung duit atau tiap malam mikirin duit nggak punya duit, Bu? Tiap malam begadang kurang tidur, Bu. Kenapa ngitung duit setoran, Bu? Gitu. Sampai kurang kurang tidur. Atau begadang mikirin nggak punya duit. Iya. Ya sama-sama prihatin. Tapi kalau boleh milih banyak duit aja dah katanya. Oke, jadi Alkitab itu adalah kehidupan. Diberi hidup berarti diberi Alkitab. Alkitab. Yang keberapa nih? I nomor berapa itu? 9 ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oh, 9. Kenapa nggak pakai angka ya biar gampang ngitung? Urutannya bagian huruf sih. Bahwa Alkitab adalah potensi kecerdasan yang diberikan kepada manusia. Potensi kecerdasan itu adalah Alkitab. Gitu. Ini ayatnya paling banyak di antara yang lain. Bahwa kecerdasan diberi Alkitab. 17 ayat 2. Kecerdasan diberi Alkitab agar mereka mendapat petunjuk. 23, 49. Kecerdasan diberi Alkitab ini banyak aja, Bu. Kecerdasan diberi Alkitab, diberi Alkitab, diberi Alkitab nih. Jadi Alkitab itu akan bisa diberikan kepada orang yang cerdas, Bu. Yang nggak cerdas, ya tetap nggak dapat. Yang ke-10, bukti dari sebuah kepastian atau harapan pasti. Ini bahasa Arabnya Isa. Isa itu artinya kepastian atau harapan yang pasti. Adalah hamba Allah yang diberi Alkitab. Berarti Alkitab dalam diri adalah sebuah kepastian. Aku nih sedang menunggu Alkitab. Apa maksudnya? Lagi nunggu kepastian. Gitu. Kepastian apa? Ya, nunggu kepastian dia itu jadi nggak melamarku apa tidak ya. Itu beda ya, Bu. Itu beda judul. Ya. Bahwa sebuah kepastian atau harapan pasti diajarkan oleh sang realitas sebuah Alkitab, Al-Hikmah, Taurat, dan Injil. Tetapi semua itu harus lewat Maryam. Betul. Apa tadi? Lewat kemauan yang kuat. Nah, gitu. Tanpa kemauan kuat, Bu, ya gimana kita punya harapan? Bagaimana kita punya kepastian? Apalagi dapat kitab, Taurat, dan Injil, Bu. Jauh lagi. Ya, ini ayatnya. 1930, surat 3 ayat 2. Surat 2, 120. Yang ini kan nomor berapa, Kak? 11 ya? Seorang Rasul adalah orang yang berfungsi membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa, mengajarkan Alkitab dan hikmah. Surat 3, 164, surat 62, ayat 1 sampai 4. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika Dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul utusan dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Sungguh mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan nyata. Betul. Surat 62 ayat 1, 2, dan 3 sampai 4.
Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, Maha Suci, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab. Jadi Rasul adalah orang yang mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Allah juga mengutus kepada kaum selain mereka yang belum datang menyusul mereka. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah memiliki karunia yang besar. Makanya yang tadi saya tersesat sejauh-jauhnya baca bablas saja ya. Iya, kan gini. Di ayat 3-nya dibilang gini. Allah juga mengutus kepada kaum selain mereka yang belum datang menyusul mereka. Karena sebenarnya di tiap-tiap umat ada apanya? Ada rasulnya. Tiap umat ada yang akan membacakan ayat, ada yang menyucikan jiwa, juga akan ada orang yang mengajarkan Alkitab. Itu dicek di surat 10 ayatnya 47 ya. 10:47. Ini sebagai tafsirnya. Tambahin berarti itu ya. Siang tadi makanya bablas terus saya baca aja. Ya. Siang tadi dibaca bablas saja tersesat masalahnya. Iya. Kita lihat 10:47 ya. Oke. Ada yang tadarus. Kita lihat 10. 10, 4. Ini yang lain. Likulli ummatin rasulun. Ya. Walikulli ummatin rasulun. Tiap-tiap umat mempunyai rasulnya. Tiap umat ada risalahnya. Maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Nah, tugas rasul apa tadi? Membacakan ayat-ayat. Menyucikan jiwa dan mengajarkan Alkitab. Nah, tiap umat ada nggak rasulnya, Bu? Ada. Makanya nanti manusia nggak bisa ngelak. Ada. Nanti manusia nggak bisa ngelak, Bu, bahwa sebenarnya sudah ada rasul di antara mereka. Cuma mereka nggak ngerti aja ataupun menolak gitu. Ini ya, contohnya di ayat ini. Ini contohnya. Ini tafsir lain ya. Misalnya di surat 39. 39, 70. 71 apa 2 ya? 70. Nah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri dari informasi, menutup dari kebenaran, mendustakan ayat-ayat, banyak apa itu maknanya. Orang-orang yang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan-rombongan. Oh, kalau rombongan berarti ada ketua rombongannya dong. Iya, terlibat. Ya, ada ketua kloter. Iya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya. Ini pertanyaannya. Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu? Tadi kan di surat 10:47, tiap umat ada apanya? Ada rasulnya. Rasulnya. Rasul itu tugasnya membacakan ayat, termasuk mengajarkan kitab kan. Ditanya si orang tadi, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan ini? Saya jawab. Saya waktu datang enggak hadir ya.
Waktu datang nggak hadir. Waktu hadir juga kabur. Atau waktu dia ngejelasin saya nolak kan gitu ya. Benar. Mereka jawab, Pak. Benar telah datang. Tetapi berlaku ketetapan terhadap orang kafir. Telah datang, tapi kami menolak. Gitu. Telah datang, tapi kami mendustakan. Gitu. Telah datang rasulnya. Kenapa kan tiap umat tadi ada rasul? Ternyata Ya, kitab itu harus ada pelakunya. ya ini ayat ini kan masih ada pelakunya. Itu masa ayat tanpa ada pelakunya. Ya, ya, silahkan kalau mau jadi pelaku ayat ini. Nolak. Ya kan begitu Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Itu penjelasan beberapa ayat ya. Ini tadi kalau makanya jadi kanan kiri ini ceritanya. Oke. Apa berikutnya nih? Udah ya? Ada lagi di bawahnya? Masih ada. Seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab mampu melakukan atau menguasai ilmu teleportasi. Apakah bisa ngilang? Itu mah urusan lainnya lah. Yang logiknya apa? Orang yang menguasai ilmu Alkitab itu bermana apa? Mampu berpikir cepat, Bu. Ada orang disuruh mikir seminggu nggak kelar-kelar, Bu, mikirnya, Bu. Ada orang disuruh mikir Langsung. sehari selesai. Ada orang dikasih masalah suruh berpikir langsung kejawab tuh. Gini gitu. Bahkan sebelum soalnya datang udah kejawab duluan. Nah, orang yang menguasai Alkitab itu mampu menjawab masalah sebelum masalahnya diajukan. Contoh gini lah, Bu. Ketika orang bertanya sebuah permasalahan, butuh waktu berapa detik, menit untuk mengajukan pertanyaannya, Bu? Kalau pertanyaan paling sederhana aja, butuh waktu nggak, Bu? Ya sebentar kan. Ibu bertanya, butuh waktu berapa detik? Pasti ada. Ngomong. Apa kabarmu? Gitu kan. Cuma kalau 3 kata aja 3 detik kan? Iya, apa kabarmu? Gitu. Misalnya gini, Bapak Ibu bertanya, Pak, boleh saya bertanya? Boleh. Pertanyaan saya, bla bla bla. Itu kan butuh berapa detik, Bu? Katakanlah 10 detik. Oke? 10 detik ya. Paling lama berapa orang bertanya? Jawab ya. Paling lama. 10 menit selesai nggak pertanyaannya? 30 detik berarti kan? Sekali napas, Bu. 30 detik. Oke. Nah, orang yang diberi ilmu Alkitab ini bisa menjawab, bisa berpikir cepatnya sekejapan mata, Bu. Ibu berkedip butuh berapa detik, Bu? Berkedip butuh berapa detik? Tidak. 0, sekian. Sepersekian detik kan? Tek, gitu. Oke, coba lihat ayat. Dibaca ayatnya, coba lihat, perhatikan ayatnya. Seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab berkata, aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Jadi matanya ini belum berkedip, udah jadi gitu, Bu. Jadi kalau berkedip kan butuh 1 detik katakanlah. Tek. Ini belum berkedip, udah ada gitu, Bu. Ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apa aku bersyukur atau berbuat kufur. Siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Siapa yang berbuat kufur maka Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Ibu nanya butuh waktu 30 detik katakanlah kan. Nah, si orang yang diberi ilmu Alkitab, Ibu belum kelar nih pertanyaannya. Dia sudah bisa jawab, Bu. Kenapa, Bu? Dia udah tahu kitabnya nih. Udah bisa baca. Ini pasti pertanyaannya ke sini. Ini pasti, nah sebelum selesai. Oke, saya paham. Belum selesai tuh, Bu. Begini kan? Oh iya, kok sadarnya belum selesai? Udah tahu? Ya gitu loh. Itu namanya orang yang mempunyai ilmu Alkitab mampu berpikir cepat, Bu. Jawab. Nah, tapi kalau nggak menguasai kan satu pertanyaan berhari-hari nggak kejawab kan?
Betul. Ntar pulang dulu beri Malah tambah kusut. Iya, jadi untuk bisa berpikir cepat ya berarti menguasai Alkitab. kita. Iya, Mindahin meteor, Pak. iya. Ini orang udah bisa ya udah gitu. Orang belum selesai nanya dia udah tahu jawabannya gitu. Ini kan, loh, iya kok tahu? Iya lah gitu. Ya, berarti dia sudah melangkah jauh lebih dari orang lain. Kita melangkah satu dia udah 1000. Ya gitu. Alkitab itu diberikan kepada orang yang menggunakan potensi kecerdasan otaknya. Dia tadi otaknya diulang-ulang nih. Bahwa orang-orang yang menggunakan potensi kecerdasan otaknya akan diberi Alkitab, ya, Al-Hikmah dan Nubuat, dan diberi rezeki yang baik dan dilebihkan atas alam semesta. Alam semesta tunduk diatur sama dia. 45:16 ini ayatnya, Bu. Wa ataina walakod ataina bani Israilal kitab. Bani Israel itu secara konsep artinya orang yang menggunakan potensi otaknya, Bu. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Bani Israel. Isra perjalanan, Eli itu Tuhan artinya. Kami akan menganugerahkan kepada Bani Israel Alkitab, hukum, dan kenabian, nubuat. Alkitab, wal hukma, wan nubuah, nubuat ya. Kami pun telah menganugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas semua umat yang lain di alam ini. Jadi orang-orang yang menggunakan potensi kecerdasan otaknya akan diberi Alkitab, diberi hukum-hukum dan diberikan nubuat gitu, Bu. Dan mereka akan dapat rezeki yang baik dan dilebihkan dari alam gitu. Yang berikutnya adalah terakhir nih kayaknya nih, masa idah dalam perkawinan juga disebut Alkitab. Ada yang di blok kuning nih, ada kata Alkitab kan? Alkitab di sini menjelaskan masa idah. Nih, jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sehingga sampai berakhirnya masa idah. Gitu. Ini sampai berakhirnya masa idah itu berarti waktu yang ditetapkan untuk menunggu gitu. Ini istilahnya juga Alkitab nih. Nah ini dari A sampai N berapa, Bu, jumlahnya, Bu? Jelas ya. Ya, lebih. Nah, ini makna Alkitab. Belum diurai panjang. Ini baru poin-poin terayatnya aja kan gitu. Saya bilang kalau diurai semua seminggu nggak kelar. Yang ketiga, juga ada Alkitab di alam semesta, Bu. Alkitab di alam semesta. Tapi sudah jam 10 gimana ini, Bu? Waktunya habis. Lanjut, Pak, lanjut. Sampai sahur ntar kalau dilanjut. Ya, Alkitab ini baru halaman 47 loh dari 100. Belum separuh. Baru separuh perjalanan sebetulnya. Ya, Diselesaikan nanti boleh nanti dilanjut di pekan berikut. Kalau belum sempat dibaca atau walaupun sempat dibaca nanti kan karena pekan berikut kan kalau ada turun lagi informasi baru kan saya mesti berarti laporan yang baru lagi kan gitu. Ya. Nah, jadi saya sarankan sisanya dari 3, 4, 5, 6, 4 lagi ya berarti ya? Iya kan 7. Enggak, ada 6. Ada 6, Bu. Umul kitab, kitab dalam diri, kitab di alam semesta. Ini yang ketiga nih. Kitab di alam semesta. Kemudian, apa yang terakhir? Enggak, ada 6 bahasan kan? 6 bahasan. Iya. Dicatatnya. Manusia dengan Alkitab. Nah, manusia sebutan, sikap manusia dengan Alkitab, sebutan manusia dengan Alkitab kan gitu. Ada 6 subjudul. 4, 5, 6-nya belum. Nah, gitu kan 3, 4, 5, 6 belum nih. Iya. Ya. Nah, tanpa Rasul nggak bisa hidup ya kitabnya. Ya? Tanpa Rasul nggak bisa hidup kitabnya. Namanya kan kitab mati. Makanya mesti dilisankan. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita langsung ke halaman terakhir ya. Nih. Halaman terakhir. Halaman berapa terakhir? 96 ya. Oke, coba lihat. Halaman 106.
Di bawah ini poin-poin terakhir. Jumlah kitab yang harus diimani dan dipelajari. Apa saja kitab? Ini kan belum, tadi kan kitabnya belum kebahas kan? Baru Alkitab, belum kitab ya. Ini di tulisan terakhirnya. Apa saja kitab yang diturunkan Allah yang harus kita ketahui dan kita pelajari? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Atau apakah kamu mempunyai kitab yang kamu pelajari? Berarti ada berapa banyak kitab yang harus dipelajari nih? Sesungguhnya kamu boleh memilih yang kamu suka. Di bawah ini daftarnya, Bu. Ini daftar kitabnya nih. Silahkan Bapak Ibu pilih. Kitab Allah, kitab Rob, kitab Karim, kitab Aziz, kitab Mubin. Ini ada ayat semuanya. Kitab Munir, kitab Amal, kitab Mastur, kitab Maknun, kitab Nabro'a, kitab Markum, kitab Qoyimah, kitab Hafiz, kitab Mubarakah, kitab Maryam, kitab Ibrahim, kitab Musa, kitab Ismail, kitab Idris, kitab Musodik, kitab Tadrusun, kitab Yantiku Bilhaq, kitab Ahso, kitab Iliyin, kitab Sijin, kitab Maklum, kitab Ajalin, kitab Yamin, kitab Simal, kitab Waro Adzohri, kitab Syaitan, kitab Quran Mubin, kitab Mastur, kitab Bilhaq, kitab Abror, kitab Fujar, kitab Hafiz tadi udah ya, kitab Hakim, kitab Mustabin, kitab Maklum, kitab Muajjala, kitab Munir, kitab Musodik, kitab Minallah, kitab Mubin, kitab Uhkimat, kitab Hadis, kitab Khotimah, kitab Tafsir, kitab Tanzil, kitab Mansuro, kitab Induk. Ini 41. Ada kitab yang lain. Kitab Rahbaniyah, kitab Zabur, kitab Langit, kitab Kemuliaan, kitab Perkawinan, kitab Penulis yang Mulia, kitab Catatan Amal. Ini sudah tadi. Kitab Ujian, kitab Tansa, ada kitab Tansa. Kitab Idah, kitab Sepanjang Masa tadi, Bu. Setiap masa kan ada kitabnya tadi. Ada kitab Mafarotna, kitab lengkap namanya. Dan yang ke-50, sebagian huruf sandi adalah juga menerangkan kitab. Sod, Qaf, Nun, Mim, Toha, Tosin, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, Tosin Mim, Alif Lam Mim Sod, Alif Lam Mim Ro, Kaf Ha Ya Ain Sod, ini juga menerangkan kitab. Jadi ada sekitar berapa kitab, Bu? 50 tahso. Ini belum diurai. Belum diurai satu-satu. Belum diurai satu-satu. Ya, ini tadi kan baru ringkasannya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Salam. Terima kasih. Bogor 14. Sekarang 15 ya. 15. Ini dibaginya kemarin ya, 14 ya kemarin nih. Al-Fakir ya. Al-Fakir itu saya bukan siapa-siapa, tak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Ini namanya Al-Fakir, Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklum. Ini tulisan dari Al-Fakir. Terima kasih. Terima kasih atur nuhun. Terima kasih Pak Iip. Luar biasa. Terima kasih Kang Iip. Nuhun Kang Iip. Terima kasih semua. Assalamualaikum.